Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa dan juga memprediksikan dividen dari dua saham high dividend guys ya. Lalu kita pun akan membahas terkait kondisi nyangkut di saham dividen tinggi gitu guys. Jadi ini sering kali ya guys ya terjadi terhadap investor-investor yang mungkin belum mengetahui bahwa di saham-saham yang membagikan dividen tinggi itu tentunya akan ada dividen trap, dan biasanya persentase penurunan harga atau dividen trap itu akan sebanding atau bahkan lebih tinggi daripada dividen yield yang kita dapatkan. Nah, makanya ada beberapa faktor penting ya yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli saham-saham high dividend. Dan gimana nih solusinya kalau misalkan kita sudah terlanjur nyangkut ya di saham high dividend. Nah, jadi kita akan bahas pada video kali ini, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya disclaimer on ya, ini adalah analisa dan juga opini pribadi, bukan financial advice. Jadi saham yang akan kita analisa dan kita bahas pada video kali ini adalah saham LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk, dan juga saham PTBA guys ya, yaitu PT Bukit Asam Tbk. Nah, kedua saham ini memang di berbeda sektor ya, tapi masing-masing dari kedua saham ini membagikan dividen besar ya, terutama di tahun 2023 lalu guys ya. Nah, jadi pastinya ya banyak sekali kawan-kawan investor yang masih pegang saham LPPF dan juga saham PTBA, tapi average-nya itu average atas. Jadi kemungkinan masih floating loss ya, masih floating kerugian gitu ya di kedua saham ini. Tapi it's okay, kita akan coba mencari solusi ini buat teman-teman yang mungkin masih nyangkut ya di kedua saham ini, karena kan ibaratnya udah terlanjur gitu guys, dan kita jadikan ini sebagai pelajaran untuk kedepannya. Dan semoga kita selalu diberikan kelancaran dalam rezeki ya guys ya, agar supaya investasi kita juga lancar nih untuk melakukan aksi-aksi ya, misalkan seperti averaging down dan lain-lain. Oke guys, jadi kita fokus dulu ya ke LPPF, baru kita nanti akan fokus ke PTBA seperti itu. Nah, untuk LPPF ya, ini ada beberapa poin penting yang sebenarnya harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah dari net income ya. Saya seringkali membahas net income ya, kenaikan net income, penurunan net income, bahkan kerugian dari sisi net income. Apa sih yang menyebabkan net income turun ya? Kalau misalkan revenue-nya bagus, tapi net income-nya turun, nah kira-kira apa sih yang menyebabkan net income-nya turun? Baru kita bisa melihat ya dari financials ya, dari beban-beban usaha, kira-kira ada beban-beban apa saja yang memberatkan perusahaan ya, sehingga net income-nya jelek seperti itu. Nah, kita akan coba lihat dulu ya dari sisi rasio fundamental. Yang pertama dari valuasi, PE ratio-nya di angka 5,9 kali, PBV di angka 131 guys ya. Current price to book value ini PBV-nya memang sudah nggak ngotak gitu guys ya untuk saham LPPF ya. Lalu kita cek dari sisi rasio keuangan, cash-nya di angka 508 miliar. Total aset 5,8 triliun, liabilitas 0,58 triliun, dan total ekuitasnya di angka 31 miliar aja. Yang berarti debt to equity ratio saham LPPF ini sangat-sangat tinggi guys ya. Di angka 19.000% kalau misalkan saya lihat di RTI Business. NPM-nya juga kecil ya, hanya 2,88%. Sedangkan dividen yield di tahun 2023 lalu itu tembus 29%-an ya. Ini berdasarkan harga saat ini, tapi nanti kita akan cek ya guys ya berdasarkan harga saat cum date-nya. Lalu kita cek return on asset ya di angka 11% ya guys ya. Tapi return on equity-nya ini saya nggak tahu ngaco atau gimana ya, rasionya ini ROE-nya di angka 2197 kali gitu guys ya. Nah, kalau misalkan kita cek dari rasio keuangan, ya dari rasio-rasio fundamental, ternyata PBV-nya juga sudah nggak ngotak, lalu DER-nya juga sudah tidak aman lagi ya guys ya sebenarnya untuk saham LPPF. Nah, makanya pertanyaannya adalah ya, pertanyaan paling mendasar adalah kenapa teman-teman memilih saham LPPF ini untuk dapat dividen jumbo gitu guys ya di tahun 2023 lalu ya. Dividennya sebesar 525 ya per lembar saham. Kita coba cek dividen yield-nya guys ya. 525 per lembar saham itu cum date di 10 April 2023, itu ex date ya guys ya, 10 April 2023 lalu. Dividennya sebesar 525 per lembar saham. Gampang guys, tinggal kita bagikan harga saat cum date guys ya. Kita ke LPPF. Nah, di sini guys untuk dividen jumbonya harga saat cum date yaitu close di
5.050 ya, 5.050 per lembar saham. Kita bagi ya 5050. Nah, ini kita tinggal sama dengan aja. Nah, di sini tinggal kita kali 100 ya. Kali 100. Nah, sekitar 10%-an. Waktu itu ya, waktu LPPF ya, Kumdet Dividen ini di tanggal Kumdet ini ex-date ya, sorry. Ini ex-date ya. Waduh, agak lemot, guys. Ini ex-date ya di tanggal 10 April, betul guys ya, 10 April 2023 ya. Saya cek juga di RTI Bisnis. Ini harga Kumdetnya di harga closingnya di 5.050 per lembar saham. Dan dividen yieldnya hanya 10%-an aja. Jadi sebenarnya saya agak sedikit bingung gitu guys ya dengan pemilihan saham LPPF kalau misalkan dari sisi dividen yield gitu ya. Kecuali mungkin teman-teman sudah ambil di harga 3.900 gitu ya, 3.900, lalu teman-teman expect mau ambil dividen gitu ya. Jadi sudah floating profit sampai Kumdet itu kisaran 29%. Jadi misalkan turun ya, ex-date turun ya ke area close di 4.700, ini teman-teman tetap dapat capital gain ya. Tetap dapat capital gain dan teman-teman akan dapat dividen. Tapi capital gain-nya hanya 17% dan dividennya tadi 10%-an gitu guys ya. Sebenarnya nggak masalah kalau misalnya teman-teman punya harga murah. Tapi yang jadi masalah adalah ketika rilis laporan keuangan setelah Kumdet dividen dan laporan keuangannya itu turun gitu guys ya, alias net income-nya turun gitu ya, turunnya juga dalam ya, 40% waktu itu ya, kita coba cek. Nah ini guys, ini memang keluar laporan keuangan kuartal 1 2023 itu di 19 April. Jadi setelah ex-date dividen dan laba bersihnya turun 43,22%. Teman-teman jangan fokus ke pendapatan ya. Pendapatan naik 10% ya. Pendapatannya naik 10% tapi laba bersih turun. Buat apa guys? Ya. Jadi tetap yang paling penting adalah laba bersih, net income. Ya, lalu rasio yang teman-teman harus lihat juga adalah NPM atau net profit margin. Apakah NPM-nya tebal atau tipis gitu guys ya. Kalau misalnya NPM-nya tebal, yaitu berarti kan positif gitu. Sedangkan LPPF tadi kita lihat ya, NPM-nya hanya 2%-an, laba bersih juga turun nih 43%. Nah, kembali lagi kita cek di sini ya. Laba bersihnya turun di kuartal 1 2023 dari kalau secara year on year ya, dari 145 miliar turun menjadi 101 miliar. Lalu dari kuartalan juga turunnya sangat dalam gitu guys ya. Ini dari 329 miliar di kuartal 4 2022, di kuartal satunya turun menjadi 101 miliar. Nah, sebenarnya teman-teman ya, ketika melihat dari rasio laba bersih ini mengalami penurunan yang cukup dalam, sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya akan langsung exit dari saham ini. Lalu saya akan pindahkan uang saya ke saham yang lebih aman. Misalkan contohnya saham di sektor perbankan atau saham batubara sekalian gitu guys ya. Karena kan batubara labanya lagi gila-gilaan gitu. Jadi want to expect sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya pasti langsung cut gitu ya di LPPF. Misalkan saya ambil di harga 5.050 di Kumdet gitu guys ya, di harga 5.050 di Kumdet. Nah, ini saya akan jual di ex-date ya, jual di ex-date. Nah, oke lah. Ex-date ini close di 4.700 ya, 4.700. Ini minus 5% guys. Berarti dari dividen 10% kita masih dapat 5% gitu ya, masih dapat cuan 5% nih. Kalau misalkan teman-teman beli di Kumdet, jual di ex-date gitu ya. Kalau misal terjebak lah ya. Nah, tapi tadi kan beritanya di 19 April. Otomatis kita pasti terjebak di saham LPPF ini ya. Kita cari ya 19 April ya. Nah, ini 18 April, ini 26 April. Oh, berarti keluar labanya atau keluar laporan keuangannya habis ini ya, habis libur ya. Nah, kita sudah minus 20%. Berarti memang kita sudah terjebak di saham LPPF gitu guys ya. Kalau misalkan teman-teman nunggu berita rilis laporan keuangan seperti itu. Ini pasti akan terjebak gitu guys ya. Nah, tapi karena saya melihat ya, pasti saya akan membandingkan dari sisi imbal hasil dividen yield, LPPF hanya bisa bagi 10%. Kira-kira ada yang bisa kasih lebih gede nggak dibanding LPPF? Oh ada ya, saham-saham batubara. Contohnya ITMG, WNTR, PTBA.
gitu kan. Itu kan labanya sedang tinggi-tingginya gitu guys ya. PTBA ya, kita cek PTBA ya untuk tutup buku tahun 2022 lalu itu net income-nya sedang gede-gedean guys ya di 12,5 triliun gitu guys ya, 2 kali lipat dari tahun 2021 gitu guys. Jadi sebenarnya kalau saya ambil perhitungan pasti saya akan prediksi dulu berbagai saham yang berpotensi bagi dividen besar. Itu pasti akan saya cari dulu gitu guys ya, sebelum saya memutuskan masuk membeli saham yang bagi dividen juga gitu ya. Jadi kemungkinan ya banyak teman-teman yang mungkin terjebak di LPPF ya karena rilis laporan keuangannya itu setelah ex-date dividen, dan ex-date dividennya juga turun terus gitu guys ya. Bahkan sampai dirilis laporan keuangan ini tanggal 26 ya, ini open lagi tanggal 26. Dia ada sideways ya, ada naik dikit lalu bahkan turun terus seperti itu ya, tambah turun. Nah, jadi karena ini sudah terjadi mungkin ya, karena ini sudah terjadi, kalau saya pribadi sih di tahun 2023 lalu ya, saya waktu itu masuk di saham-saham yang batu bara, kalau nggak salah itu saya masuk di BSSR gitu guys ya, saya masuk di BSSR dan juga Adro gitu guys ya waktu itu. Jadi ada BSSR, Adro dan juga ABMM ya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi saya kurang tertarik dengan LPPF. Kenapa? Karena waktu itu ada saham batubara yang bagi dividen lebih besar daripada LPPF yang hanya bagi 10% untuk dividen yieldnya. Ya, dengan potensi penurunan yang sebenarnya bisa turun lebih dalam lagi kalau misalkan laporan keuangannya anjlok. Nah, ini ya, teman-teman harus pelajari ya dari kondisi yang sudah terjadi. Kondisi seperti ini bisa terjadi di saham-saham yang teman-teman pegang untuk saat ini. Kalau misalkan teman-teman tidak meniatkan untuk investasi jangka panjang, pastinya teman-teman akan mengalami floating loss secara berkepanjangan. Nah, jadi solusinya gimana nih? Kalau misalkan sudah terlanjur kita nyangkut di LPPF, ya, lalu kira-kira apakah bisa naik kembali atau tidak gitu guys ya. Dan solusinya bagaimana? Salah satu solusinya adalah teman-teman tetap melakukan averaging down ya, meskipun tidak full cash yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman punya ya menyisihkan dari gaji teman-teman misalkan ya 1.500.000 ya per bulan gitu ya. Per bulan. Ini 1.500.000 guys ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan averaging down di saham LPPF ini tidak lebih dari 500.000, atau kalau misalkan di harga saat ini mungkin ya kisaran 2-3 lot aja gitu guys ya. 2-3 lot aja mungkin teman-teman bisa averaging down di LPPF ya. Jadi untuk averaging down-nya jangan semua uang yang disisihkan untuk investasi itu digunakan untuk averaging down LPPF. Nggak boleh gitu guys ya. Kenapa nggak boleh? Karena agar yang 1 jutanya bisa teman-teman manfaatkan untuk membeli saham yang potensial bisa bagi keuntungan buat teman-teman gitu guys ya. Jadi mungkin ya untuk averaging down di harga saat ini itu ya sekitar 2-3 lot aja gitu guys ya untuk LPPF. Tetap guys harus melakukan averaging down agar kita bisa keluar dengan cuan gitu guys ya. Ya setidaknya kita dapat dividen gitu. Setidaknya di tahun 2024 ini ya, meskipun teman-teman belum bisa exit ya dari LPPF ya di harga saat ini ya, masih di harga bawah ya, dekat dengan support. Ini di 1790 untuk hari ini masih ada koreksi. Meskipun tidak bisa exit di 2024 ini, tapi setidaknya teman-teman nanti ya proyeksi akan dapat dividen. Gitu guys ya. Untuk prediksi dividennya langsung ya di sini kita lihat. Untuk LPPF di IPS saat ini di 299 per lembar saham. Otomatis memang ada penurunan ya dibandingkan tahun sebelumnya yang 585 per lembar saham. Yang jadi 299 per lembar saham. Kita cek ya, betul guys ya, 299. Di kuartal 3 sempat merugi, tapi kuartal 2 sebenarnya pendapatannya cukup tinggi gitu guys ya. Jadi kita berharap saja nanti kuartal 1, kuartal 2 untuk LPPF di tahun ini semoga saja ada kenaikan. Nah, untuk dividen payout ratio ini di kisaran 89,74% sampai 100%. Ini sesuai dengan historical di 2 tahun sebelumnya. Maka potensi dividen finalnya 266 sampai 299 per lembar saham dengan dividen yield 15 sampai 17%. Ya guys ya, di harga saat ini Rp1.790 per lembar saham. Nah, misalkan nih teman-teman punya average di 5.000 di 5.000-an lah ya. Kita anggaplah di 5.000.
Lalu teman-teman melakukan averaging down di harga misalkan 1.500 dan average yang teman-teman miliki turun ya, misalkan dari 5.000 ini turun ke 3.000 lah ya, 3.200 lah ya di sini. Kita ambil tengah-tengah aja guys ya, di 3220 ya misalkan nih. Average teman-teman turun dari 5.000-an ke 3.200-an karena teman-teman sudah averaging down di area yang cukup murah misalkan ya di sekitar 1.500-an. Nah, ini teman-teman averaging down misalkannya di sini. Dan average saat ini di 3.220. Nah, maka tinggal kita ganti saja di sini harganya ya, 3.220. Nah, maka potensi dividen yang akan teman-teman dapatkan itu 8-9%-an ya di harga average yang teman-teman punya, yaitu di 3.220. Nah, itulah pentingnya melakukan averaging down ya guys ya, agar average yang kita miliki turun dan jumlah lot yang kita punya juga semakin banyak. Maka ketika sebuah saham yang rutin bagi dividen ini akan kembali bagi dividen, setidaknya meskipun kita masih floating loss ya, kita coba hitung ya floating loss-nya berapa persen sampai harga saat ini. Itu kita masih floating loss 44,89%. Ya, kita masih floating loss nih. Tapi kan kita tadi dapat dividen kan di tahun 2023 lalu dapat dividen 10%. Berarti floating loss kita sebenarnya tinggal 34% lagi. Lalu ditambah dividen 2024, kita dapat sekitar 9%-an ya, tinggal dikurangi aja. Ya, berarti kisaran 30 sekian persen lah ya floating loss yang sebenarnya kita masih floating ya, masih mengalami kerugian kisaran 30%. Ya udah, kita tinggal fokus aja guys, averaging down terus. Dan kita berharap semoga di dividen 2024 gitu guys ya, harga sahamnya bisa naik. Nah, ini harapan kita gitu ya. Ketika kita rajin averaging down, nah nanti average kita turun. Nah, semoga pas pengumuman dividen ini average kita semakin turun gitu ya. Misalkan teman-teman average down lagi di sini. Nah, averaging down itu akan menyebabkan average yang kita miliki itu turun. Dan harapan kita adalah ketika pembagian dividen ini bisa naik lagi guys. Harga sahamnya bisa naik kembali gitu guys ya. Nah, ini adalah the power of averaging down seperti itu. Makanya teman-teman meskipun nyangkut ya di saham yang rutin bagi dividen, tapi ya setidaknya teman-teman akan dapat dividen dan teman-teman setidaknya tidak ragu untuk melakukan averaging down agar supaya average teman-teman miliki turun, jumlah lot semakin banyak, maka ketika bagi dividen yang teman-teman punya itu akan jauh lebih banyak lagi dan semoga menutup kerugian gitu guys ya dari ketidakpastian dalam investasi kita seperti itu. Nah, untuk 2023 pun ya memang laba dari LPPF ini mengalami kerugian guys ya, sekitar 51,17% secara year on year-nya. It's okay lah, nggak masalah. Kita masih berharap ya Matahari Department Store atau LPPF ini bisa bangkit lagi, baik itu dari sisi laba bersih ataupun dari pembagian dividennya ya, semoga lebih tinggi di tahun 2024 ini. Nah, mungkin cukup guys ya untuk LPPF ya, teman-teman juga bisa lihat ya di mana saham LPPF ini sebenarnya saham yang rutin bagi dividen sejak tahun 2011 gitu ya. Meskipun ada beberapa tahun bolong-bolong ya, tapi LPPF ini sebenarnya salah satu saham yang royal bagi dividen. Jadi masih ada harapan buat teman-teman yang nyangkut di saham LPPF untuk terus melakukan averaging down dan tetap terima dividen dengan jumlah lot yang semakin banyak seperti itu. Kita lanjut ke PTBA guys. Untuk PTBA juga sama sebenarnya guys ya. Tapi perbedaan antara PTBA dan juga LPPF adalah PTBA ini kan saham cyclical, jadi penurunannya itu sudah diprediksikan oleh berbagai investor, maksudnya oleh berbagai macam orang gitu guys ya. Baik itu investor ataupun trader, semuanya sudah expect bahwa PTBA ini pasti akan turun kalau harga batubara acuannya juga turun seperti itu ya. Waktu itu saya nggak ambil PTBA ya karena volatilitasnya yang sangat tinggi ya guys ya. Jadi waktu itu memang saya melihat ya ini ngeri-ngeri sedap juga sebenarnya PTBA ini ya. Dimana ketika harga sahamnya naik ya 26% ya, saya di sini sempat ikut sebenarnya, tapi untuk nge-swing aja karena rilis laporan keuangan kuartal satunya belum keluar gitu ya, dan di sini juga ada volatilitas. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah ya, karena terlihat ada sudah patah tren di sini, saya mencoba untuk take profit sebagian dan dapat take profit juga di area atas gitu ya, meskipun tidak semua take profit di atas gitu. Jadi saya masuk itu perlahan dan TP itu juga perlahan guys. Jadi saya tidak pernah all in, langsung all in di saham gitu ya.
all innya saya pasti saya itu nyicil juga gitu ya. Saya dari titip sendal, lalu kalau misalkan ada koreksi ya masuk lagi dan terus gitu ya. Sampai nanti take profit pun saya itu perlahan, take profitnya perlahan. Jadi saya nggak penasaran gitu ya. Kadang kan ada gini ya. Wah, saya take profit misalkan di area 4.000 misalkan. Saya take profit di 4.000. Pas saya take profit, harga sahamnya naik lagi ke 4.500. Wah, naik lagi ke 5.000 bahkan. Ini terjadi guys di saham BRIS ya, hati-hati. Ini terjadi di saham BRIS. BRIS itu ketika dia naik, banyak mungkin ya investor yang teman-teman pemula gitu ya, investor pemula yang memilih untuk take profit semua. Wah ini saya udah profit nih 20% nih, saya udah profit 15% nih. Wah, udah untung besar gitu guys ya. Padahal BRIS masih bisa naik lagi 30%, 40% bahkan lebih. Nah, ini yang menyebabkan kenapa saya selalu take profit itu ya bertahap gitu guys. Nah, jadi PTBA waktu itu saya lihat memang volatilitasnya cukup kencang dan harga sahamnya juga naik ya. Waktu itu 26%. Saya tidak ambil dividen PTBA karena saya yakin PTBA kalau misalkan sideways itu akan panjang, dan itu karena ini guys, karena saya tidak ambil di harga termurah untuk PTBA ya. Waktu itu memang harga PTBA kan tinggi ya. Nah, saya nggak dapat di harga 2.600-an gitu. Jadi saya dapatnya itu di kisaran ya 3.000-an lah, 3.400, 3.300 saya averaging down gitu ya, meskipun sempat untung. Seperti itu guys. Jadi untuk PTBA waktu itu memang volatilitasnya tinggi dan dividen 1 kali setahun, makanya saya pertimbangkan untuk tidak ambil dividen. Jadi hanya nge-swing aja nih, memanfaatkan technical rebound saja seperti itu. Itu pun ya alhamdulillah lah, kita dikasih cuan gitu guys ya, meskipun kita nggak ambil dividen jumbo dari PTBA. Nah, jadi PTBA ini juga sama, pasti ya masih banyak teman-teman investor yang pegang di harga atas, yang masih floating loss itu masih banyak guys. Jadi teman-teman yang sekarang mungkin mau beli dia di harga 2.900 di 3.000 merasa kemahalan, ya udah teman-teman titip sendal dulu aja. Jadi kalau misalkan nanti naik, teman-teman nggak ambil pusing ya, nggak penasaran lagi. Ya udah teman-teman tinggal averaging up pelan-pelan, nanti ketika ada turun teman-teman bisa averaging down juga seperti itu. Jadi imbang guys ya, imbang. Ya, antara kita averaging up dengan porsi yang kecil, tapi averaging down itu porsinya harus lebih besar, 2 kali lipat dari porsi averaging up kita, seperti itu guys. Jadi untuk PTBA juga ini saya yakin banyak sekali yang floating loss ya di 4.000, 3.000 gitu guys ya. Tapi kawan-kawan yang ada di PTBA ini sudah paham bahwa PTBA ini laba bersihnya akan turun dikarenakan harga acuan batubara yang juga mengalami penurunan, dan itu wajar karena namanya juga saham siklikal. Nah, karena mereka sudah paham, maka mereka akan averaging down di area bawah. Makanya teman-teman bisa lihat ketika dia turun ya guys ya, turun sesuai dengan dividen yield yang waktu itu di sekitar 29%, ya turun 30%-an ini ya. Nah, harga sahamnya langsung naik lagi, langsung bertahap mengalami kenaikan. Karena para investor di PTBA ini sudah paham gitu guys ya, ketika turun ya waktunya beli, ketika naik ya biarin gitu guys ya, jangan dipaksa gitu. Nah, lalu ketika sudah naik di sini banyak sekali ya teman-teman trader yang take profit ya, volatil lagi dan turun kembali. Nah, di area 2.300 ini sempat naik ya. Lalu turun lagi menyentuh di 2.300. Dan saya juga yakin di sini teman-teman investor yang sudah lama di saham ya, yang sudah paham saham siklikal, sudah paham saham-saham batubara, saham yang rutin bagi dividen besar, pasti mereka akan ambil bagian di area bawah dengan melakukan averaging down gitu guys ya, di area bawah ini, meskipun tetap masih floating loss, tapi tujuan mereka adalah untuk mendapatkan dividen lebih banyak. Ketika kita averaging down, average yang kita miliki semakin turun ya. Kita ambil contoh aja, misalkan average teman-teman ini di Kumdet ya, misalkan di Kumdet di 3.000 berapa guys? 3.700 ya. Kita cek lah ya. Close di 3.700, yes betul guys, 3.700 ya. Ini closing Kumdet di 3.700. Misal teman-teman beli di Kumdet nih 3.700. Lalu turun ya, sahamnya turun ke 2.700, teman-teman beli, lalu turun lagi ya ke 2.500 ke 2.300, teman-teman beli lagi. Biasanya ketika kita rajin melakukan averaging down, average yang kita miliki akan turun perlahan-lahan ya, meskipun masih nyangkut ya di misalkan di 3.400 atau di 3.300 misalkan gitu guys ya. Tapi teman-teman perhatikan ya, ini kan sebentar lagi bagi dividen lagi. Nah, ketika kita rutin averaging down di saham PTBA ya, maka jumlah lot kita tidak akan sama lagi guys. Jumlah lot semakin banyak dan
potensi dividen yang akan kita terima itu semakin besar. Dividen yang kita terima, yang diterima semakin besar. Dan kita juga berharap ya dari saham yang kita investasikan, harga sahamnya bisa naik lagi pas pembagian dividen. Nah, seperti ini guys ya. Kita berharap harga sahamnya naik lagi menjelang pembagian dividen. Jadi nggak ada ruginya sebenarnya kita nyangkut di saham yang rutin bagi dividen. Hanya saja yang menjadi fokus perhatian teman-teman dividen investor adalah dari sisi laba bersih. Ini nggak boleh diabaikan gitu guys ya, nggak boleh diabaikan. Kita coba ganti LPPF ya secara anual. Di sini total beban pokok penjualan naik ya, total beban usaha ini guys, total beban usaha naik ya. Total beban usahanya naik dari 2,5 triliun menjadi 3,1 triliun. Sedangkan dari total pendapatan ya 2023 sebenarnya ada kenaikan guys. Pendapatannya ada kenaikan ya dari 6,4 triliun menjadi 0,65 triliun, tapi laba bersihnya turun karena adanya total beban pokok penjualan yang naik, total beban usaha juga naik. Kita lihat di sini beban lain-lain juga naik guys ya. Beban pajak sih turun sebenarnya. Lalu kita cek juga ya, sehingga laba bersih yang dapat diatribusikan menjadi sangat-sangat tipis, yaitu 675 miliar aja. Seperti itu guys. Jadi fokus penting yang harus teman-teman perhatikan adalah dari sisi laba bersih. Kalau net income-nya turun, wes nggak ada kata lain. Kita cabut dulu, kita cari saham yang sehat dulu guys. Kita cari saham yang rutin bagi dividen, tapi net income-nya bagus gitu guys. Yaitu poin pentingnya kalau untuk investasi jangka panjang, seperti itu. Tapi pengecualian untuk saham-saham batubara ya, karena ini saham siklikal, teman-teman juga harus paham bahwa ketika harga acuan batubara turun, saham-saham batubara juga turun. Ya, makanya tetap incar ya saham yang net income-nya naik. Ya, begitupun juga di saham batubara. Gitu guys ya. Nah, jadi itu guys ya keuntungannya, dimana kita meskipun nyangkut di saham yang rutin bagi dividen, tapi tetap kita akan dapat keuntungan. Yang pertama, kita rutin averaging down, maka jumlah lot semakin banyak dan dividen yang akan kita terima di tahun selanjutnya itu akan semakin besar. Dan banyak sekali teman-teman yang sudah rutin menerima dividen ya, sudah mungkin 3-4 kali gitu guys ya, dari saham-saham yang bagi dividen besar. Ada PTBA, Adro, BSSR, lalu ITMG, UNTR, Astra International, mungkin perbankan juga ya, BRI, BCA, Mandiri, BNGA juga ya, mungkin dari tahun lalu itu kan mulai bagi dividen besar, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video.